Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya taqwa faqad fazal muttaqin. Bapak-bapak, Wakil Rektor yang saya hormati, Bapak Dekan, Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi, dan para dosen di lingkungan mahasiswa Indonesia dan seluruh mahasiswa Indonesia yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita selalu mengawali sikap kita dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kita sekalian pada siang hari ini untuk hadir bersama-sama dalam rangka saya ingin menjelaskan apa-apa yang mengapa saya lakukan supaya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa memahami apa yang saya lakukan demi kepentingan UII. Saya berharap bahwa sikap yang saya lakukan itu dapat dipahami. Tidak perlu kami jelaskan hal-hal yang perlu saya sampaikan mengapa saya mengambil satu keputusan yang menurut Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa menganggap saya meninggalkan tanggung jawab. Yang pertama, mari kita doakan kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Semoga para saudara-saudara kita, yaitu saudara Muhammad Fadli almarhum, Said Hasan almarhum, Ilham Nur Fadli almarhum, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang bertakwa, diampuni dosa-dosanya, dan diterima seluruh amal baiknya, dan diterima sebagai akhir yang husnul khotimah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kejadian berikut yang menjadikan saya pilih karena terjadinya adanya satu korban meninggal dunia. Yang pertama adalah mahasiswa Muhammad Fadli almarhum yang meninggal dunia pada hari Jumat 20 Januari yang lalu, yaitu sekitar jam 2.30 atau 14.30 dalam perjalanan dari lokasi Diksar 37 menuju Puskesmas Tawangmangu. Kami mengetahui kejadian itu sudah sore hari, dan kemudian ada teman-teman dari Makalah yang menjemput saya untuk datang ke Sidiro menunggu kehadiran jenazah, dan sambil menghubungi keluarga korban yang disibukkan hal itu dilakukan oleh Pak Beni, Pak Budiana, dan bapak-bapak yang lain yang sangat concern terhadap kejadian-kejadian semacam itu. Sehingga pada malam itu dapat dihubungi keluarga, dan keluarga meminta untuk dikirim jenazahnya ke Pulau Batam. Sehingga kami sebagai orang yang diamanai universitas menyanggupi, sehingga menunggu jenazah sambil kita menghubungi Dinas Selasih untuk penyelenggaraan pengiriman yang sudah punya pengalaman, karena kita sendiri nggak punya pengalaman itu. Sehingga malam itu kita memerintahkan untuk para Makalah senior untuk segera menarik seluruh peserta Diksar
untuk ditarik ke Jogja, sehingga kita menyediakan 2 bis untuk dikirim ke Tawangmangu untuk menarik mereka. Saya menunggu proses penyelenggaraan jenazah untuk pengiriman, karena untuk pengiriman membutuhkan peti khusus, kemudian juga harus diawetkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan, sehingga semua dikerjakan dan pengerjaannya adalah di Masjid Baitul Qahar di Tiro. Dan itu selesai sekitar jam 3 kurang sedikit gitu. Dan setelah sebelumnya setelah datang ternyata dari Tawangmangu sudah dimandikan, dikafani, sehingga sebelum dilakukan proses untuk persiapan pengiriman jenazah itu kami mensolatkan dan diikuti oleh teman-teman Mapala maupun teman-teman almarhum di Prodi Elektro kalau tidak salah. Sehingga sekitar sampai setelah itu selesai dan dinyatakan selesai, kemudian itu dikirim. Ya. Dan pada hari itu pengiriman adalah hari Sabtu, dan saya oleh teman Mapala diminta untuk istirahat dulu, sehingga saya pulang sekitar jam 3 lebih sedikit. Ya. Dan proses pengiriman sudah dilakukan, berangkat dari Tiro itu dilekatkan oleh Pak Beni dan kawan-kawan sekitar jam 5 pagi untuk menuju bandara, karena disyaratkan bahwa pemasukan jenazah adalah minimal 2 jam sebelum penerbangan. Ya, sehingga jam 5 harus sudah sampai di bandara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kejadian itu bagi kami masih merupakan, pemahaman saya, maksud saya, masih merupakan musibah biasa. Yang musibah itu dapat terjadi kapan saja, di mana saja. Tetapi kemudian pada malam hari, saya lupa jamnya, sekitar jam berapa itu, diberitahukan, pada agak siang menjelang sore itu pagi itu sekitar jam berapa saya lupa. Mohon maaf karena sudah jadi bingung sehingga banyak lupa. Diberitahukan bahwa ada yang meninggal lagi. Ya, diberitahukan sudah sore hari ada yang meninggal lagi, yang persisnya diberitahukan sekitar meninggalnya jam 13 sekitar itu. Maka kejadian itu sudah membuat saya galau, sehingga kami meminta untuk segera dibuat atau dibikin satu penelitian, ada apa kejadian sampai terjadi ada yang meninggal lagi, sehingga sejak dari itu kita membentuk tim pencari fakta untuk mencari penyebab-penyebab yang sesungguhnya apa yang terjadi kepada saudara kita, yaitu Said Hasan. Saya datang ke Tiro sudah malam, habis maghrib gitu. Sehingga kemudian karena sudah ternyata ini rumahnya di Sleman, dan kita takziah ke Sleman, yaitu di sebelahnya SMA 1 Sleman. Ketemu ibunya tegar sekali, yang tidak tegar kami, karena beliau menceritakan bahwa itu adalah satu-satunya anak yang dipunyai, yang mempunyai prestasi yang luar biasa, juara olimpiade beberapa kali, dan beliau sangat ikhlas karena merasa anaknya adalah anak yang soleh, sholatnya tertib, puasanya tertib, suka berpuasa,
justru menjadikan kami perasaan yang gak keruan-keruan, dan kami diterima dengan baik, dan kami mohon untuk dapat bertemu kepada ayahnya. Dan kebetulan ayahnya itu juga baru datang dari Kalimantan bersamaan kami, kedatangan kami. Kami sampaikan sebagai pimpinan universitas menyampaikan maaf dan duka cita kepada almarhum, dan bapaknya menerima dengan handal dan saya berpaham dan menyatakan bahwa kami tidak menerima kondisi ini. Maka saya sampaikan kami persilahkan untuk melanjutkan, dan kalau kami bisa membantu, kami akan membantu sebaik mungkin. Kemudian kabar yang mengejutkan adalah malam harinya ada kabar masuk lagi satu mahasiswa peserta Diksar ke P3 langsung masuk ke ICU. Maka perasaan saya sudah tidak karuan-karuan, lebih tidak karuan-karuan. Kemudian kami itu malam kami dapat berita, kemudian koordinasi sekarang lebih mudah, tidak harus datang dengan telepon untuk meminta salah satu atau dua tim mencari fakta untuk menjenguk kondisi korban pada waktu itu. Dan menceritakan ketemu keluarganya, dan keluarganya di situ menyatakan bahwa sudah menghubungi bapaknya, dan bapaknya akan datang esok hari, dan dari tim kami menyediakan fasilitas kalau memerlukan penjemputan kami akan siapkan, dan kita akan ketemu di P3 besok pagi untuk membicarakan hal-hal yang diperlukan. Namun Allah, saya ditelepon Pak Jamil kalau nggak salah jam 12.38, tetapi yang telepon pertama saya tidak angkat. Maka telepon kedua baru saya angkat, dan Pak Jamil menyampaikan kepada saya, Pak, ini ada yang meninggal lagi. Maka saya tidak mengatakan istijah, tetapi yang saya ucapkan astagfirullah, ini mungkin kesalahannya rektor yang tidak peka terhadap hal-hal yang mungkin hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tak memiliki Pak. Di samping istijah, karena bagi saya sesuatu yang luar biasa terjadi. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, membunuh satu orang itu bagikan membunuh manusia seluruhnya. Memberikan kehidupan satu orang seakan-akan menghidupi manusia seluruhnya. Satu itu sudah terlalu banyak, apalagi tiga. Sehingga kita kemudian menuju ke Siditiro untuk koordinasi, dan alhamdulillah waktu itu Pak Jamil sudah hadir dari umroh, sehingga bisa koordinasinya lancar. Dan saya dijemput Pak Jamil kita jam 2-an, kita ke Siditiro sambil menunggu koordinasi, dan karena sudah meninggal kita tidak bisa apa-apa, hanya koordinasi dengan orang tuanya belum bisa nyambung dengan baik, tetapi dari keluarga yang menunggu itu disampaikan bahwa sudah sampai kepada orang tuanya, dan orang tuanya sudah mengerti kalau putranya wafat pada malam itu. Sehingga kami koordinasi dengan tim DPF untuk menyiapkan segala sesuatunya kalau diperlukan, dan kemudian setelah 2 jam jenazah dipindahkan ke kamar jenazah, baru kami datang ke P3 untuk melihat jenazah dan koordinasi dengan keluarganya. Kemudian sekitar jam 3 lebih saya oleh Pak Jamil diminta untuk istirahat dulu, karena besok pagi kami harus ketemu dengan bapaknya. Kita janjian jam 7 ketemu di P3, sehingga kami sudah siap, dan admin TPF yang akan menemani saya menjemput di rumah untuk pergi ke P3 lagi.
dan sampai jam hampir mendekati jam 9 baru bapaknya datang. Dan kami sampaikan sama dengan korban yang kedua, kami mohon maaf dan menyampaikan duka-cita yang mendalam atas wafat putranya. Yang ungkapan yang pertama yang disampaikan oleh orang tuanya adalah saya tidak terima dengan kejadian ini. Saya menyekolahkan di UII untuk menjadi anak soleh, tetapi mengapa di UII malah dibunuh? Itu ungkapan orang tuanya. Dan mungkin Bapak Ibu membaca juga di surat-surat kabar komentar dari orang tuanya yang tentu saja ini menghancurkan nama baik UII. Kemudian kami tanya orang tuanya apa yang Bapak ingin lakukan, kami akan memfasilitasi. Ternyata Bapak itu yang harusnya datang jam 7 pesawat pertama dari Lombok, beliau langsung ke Polda Dili untuk melaporkan kejadian itu. Sehingga caranya dari Polda, lapornya mestinya ke Karanganyar di tempat kejadian perkara. Oleh karenanya kami memberikan fasilitas, sediakan mobil dan sopir untuk dan ditemani oleh tim TPS untuk melaporkan kejadian itu, bahwa kami punya keterbukaan, tidak ingin menutup-nutupi semua kejadian yang terjadi. Kali adalah komitmen kita bahwa kita akan terbuka, bukan menutupi yang salah atau melindungi yang salah. Walaupun mungkin memberikan ada yang mengatakan bahwa UII menutup-nutupi, karena memang kejadiannya kita juga belum jelas. Maka setelah laporan tentu saja harapan kami sebenarnya kami mempersiapkan kalau tidak ada otopsi bisa langsung kita kirim sore itu. Waktunya masih mungkin karena penerbangan ke Lombok itu yang direct flight itu sekitar jam 6 sore, sehingga masih mungkin untuk merawat dan untuk menyelenggarakan pemeliharaan jenazah. Tetapi bersikeras untuk membuka otopsi, sehingga hari itu dilakukan otopsi dari jam 2 sampai jam 6 sore. Kemudian untuk perawatannya bagaimana yang pertama itu ditangani oleh Bunda Selasih, sehingga jenazah disemayamkan di Bunda Selasih. Kami memfasilitasi untuk pemulangan jenazah ini, ya, sehingga kami tanya ke penerbangan ada alternatif yang dari Jogja, yang kami coba untuk meminta mencari peluang. Kalau kita mau ngirim pagi, maka mengirimnya harus transit dari Jakarta. Dari pagi, dari Jogja, Jakarta, nanti Jakarta, Bali, Bali, baru Lombok. Itu sampai di tempat juga sekitar sore hari. Kemudian kalau kita direct flight dari Jogja, maka baru jam 6, dan sama di sana sudah malam hari. Dan ternyata ada ibu, orang Jawa itu ibu, ya orang kita apa ya, ada pemikiran yang kreatif gitu. Mencoba untuk mencari dari Solo, akhirnya ada penerbangan paling pagi dari Solo jam 6 pagi. Sehingga akhirnya kita sepakat memberangkatkan jenazah dari Bunga Selasih jam 1 malam. Kami dan Pak Jamil mengantarkan pemberangkatan jenazah di Bunga Selasih. Kemudian kami pulang. Dan Pak Jamil sejak pulang umroh belum tidur, sehingga dapat dibayangkan lelahnya badan dan lelahnya pemikiran. Kalau saya masih sempat tidur, walaupun tidurnya ya satu jam sampai 2 jam. Nah kemudian setelah itu kalau sudah hampir pagi saya nggak bisa tidur lagi. Kemudian subuh, habis subuh sholat itu pulang, maka saya ingin kami beritahukan kepada Ketua Badan Wakaf Pak Rupiasan, Dokter, bahwa ini ada yang ketiga, dia pun juga istighfar, tidak menerima istighfar. Karena satu perbuatan, satu kejadian yang luar biasa. Dan saat itulah saya menceritakan sambil nangis, sudah tidak kuat lagi. Dan saya katakan kepada beliau, Pak, aku tak menahan,
Karena ini ada berarti kegagalan saya untuk menyelamatkan kehidupan para mahasiswa. Jadi tanggal 23 pagi, ya 24 ya paginya 24 pagi, habis subuh, saya telepon Pak Lutfi. Saya katakan aku lereng dalam bahasa Jawa, nggak tahan. Kalau terlalu banyak 3 korban itu, sehingga beliau tidak komentar, tidak menjawab. Jawabannya sing sabar, lakal gitu. Apa maknanya saya tidak bisa memahami apakah beliau setuju atau tidak jelas. Tapi jawabannya adalah tawakal dan sabar. Kondisi itulah yang kemudian menggerakkan hati saya untuk merenung dan selalu sholat, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang terbaik saya lakukan terhadap kejadian itu. Sehingga ditunggu anak saya, misalkan anak saya ada di sini. Pada tanggal 26 pagi sebelum Menteri datang ke UII ke Jogja, saya menulis, membuat konsep. Saya tidak akan mengundurkan diri, tapi mengembalikan amanah. Karena amanah ini menurut saya terlalu berat. Kalau harus mempersiapkan akreditasi yang siang malam, Prof. Bali menyiapkan, Prof. Fauzi menyiapkan, mungkin nggak ada masalah. Karena itu ada harapan untuk menjadi baik. Tetapi ini satu pengorbanan yang luar biasa, yang menurut saya satu hal yang tidak boleh terjadi di perguruan Islam yang visinya adalah umat Islam yang rahmatan lil alamin, yang punya komitmen kepada kesempurnaan dalam pengembangan pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyah. Sejajar dengan negara, dengan perguruan tinggi di negara maju. Rahmatan lil alamin artinya memberikan kasih sayang kepada seluruh alam, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Tetapi kejadian itu justru terjadi di UII, sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak terjadi. Itulah yang mendorong saya kemudian mempersiapkan untuk mengundurkan diri. Dan sudah saya ketik, kemudian saya kirim kepada Pak Lutfi sekitar jam 6.20, sekitar jam 6 kurang, karena jam 6.20 saya menerima SMS dari Pak Indra bahwa ada pemberitahuan ada Menteri Pendidikan akan datang ke UII. Tapi saya sudah kirim ke Pak Lutfi sebelumnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa yang saya hormati, jadi tidak ada tekanan yang luar biasa kepada saya dari Bapak Menteri untuk mengundurkan diri. Tetapi memang saya sudah mempersiapkan itu. Tetapi untuk kebijaksanaan, kepentingan kebijaksanaannya, maka Pak Lutfi mengatakan pokoknya kalau Menteri makhluk baik. Karena kami sudah mempersiapkan itu. Sehingga bukan sesuatu yang tiba-tiba. Memang saya punya kejelekan. Kalau saya punya kemauan tidak memberitahu kepada siapa-siapa. Saya memberitahu anak saya tidak sengaja karena anak saya mendekati saya sedang PKK melihat, Bapak mau mundur? Iya. Sungguh? Iya. Jadi kalau anak saya tidak mendekati saya pun tidak mengatakan kepada anak saya. Mengapa? Karena menurut tanggung jawab saya secara pribadi, bukan tanggung jawab keluarga saya, bukan tanggung jawab anak saya, bukan tanggung jawab yang lain, tapi ada tanggung jawab pribadi saya harus sebagai rektor ini yang harus mempertanggungjawabkan kejadian yang luar biasa yang mungkin tidak pernah terjadi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Biasanya perkara yang satu itu pun sudah heboh. Ini 3, sehingga hebohnya menjadi luar biasa.
dan itu menjadikan UII menjadi headline di koran-koran nasional terbesar. Kalau yang diberitakan baik, mungkin UII bangga. Karena yang diberitakan adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan bagi seluruh sivitas akademika UII maupun stakeholder yang ada di UII. Sehingga itulah yang mendorong saya membulatkan tekad niat, saya harus berhenti. Bukan berarti meninggalkan tanggung jawab. Ada teman Ustaz dari Jakarta menasihati saya. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan mengundurkan diri. Bahkan salah satu dosa besar, sangat besar, adalah meninggalkan peperangan. Dosa yang sangat besar itu adalah meninggalkan gelanggang perang, melarikan diri dari peperangan. Dia menisbatkan bahwa jabatan rektor adalah sebagai bagaimana kancah peperangan. Itu pun sudah menjadi bahan pertimbangan saya sejak tanggal 23 sampai 26. Mengapa tidak 23 itu langsung saya bikin pengunduran diri? Karena saya masih berpikir sama dengan pimpinan Ustadz saya di Jakarta itu, yang mengatakan bahwa meninggalkan gelanggang perang adalah dosa yang sangat besar. Sehingga masih saya pikir ya. Artinya berpikir berulang-ulang. Apa yang harus lakukan? Tapi kemudian saya ingat kalau orang Jepang itu kalau gagal dia langsung mengundurkan diri. Kalau di Indonesia yang saya ingat adalah di Citylink mengundurkan diri, kemudian di Dirjen Pajak targetnya tidak terpenuhi juga mengundurkan diri. Saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa mengundurkan diri bukan satu perbuatan pengecut, tetapi perbuatan sebagai tanggung jawab moral. Itulah yang saya lakukan. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas dukungan yang luar biasa. Saya tidak menduga bahwa saudara-saudara sekalian mencintai saya luar biasa. Tetapi saya lebih mencintai UII untuk tidak hancur. Saya lebih mengutamakan UII daripada diri saya, agar UII tidak terkena imbas yang lain, tidak terkena hukuman-hukuman yang lain yang menyebabkan UII menjadi jatuh, untuk bangun menjadi susah. Kita bersama-sama membangun UII. Saya tinggal meneruskan yang sudah dicanangkan oleh pimpinan-pimpinan sebelumnya, yang dengan susah payah bagaimana dapat menjadikan UII luar biasa seperti sekarang. Salah satu peringkat dunianya kita memproyeksi Star 3 yang mungkin untuk seluruh Indonesia kita terbaik di situ. Kemudian dari BPPM yang kerjanya luar biasa, tidak pernah menghitung waktu bagaimana untuk meningkatkan peringkat penelitian kita yang kita masuk kepada mandiri. Dan ini sudah menyiapkan untuk bagaimana kita memberikan peningkatan untuk pengabdian masyarakatnya. Dan semuanya bekerja bersama-sama, saling bahu-membahu untuk berusaha meningkatkan UII. Sehingga kalau saya mungkin hanya mengkoordinasi saja. Yang hebat-hebat adalah pembantu wakil-wakil saya dan para direktur-direktur di divisi-divisi yang ada di lingkungan UII. Dengan kebersamaan ini ternyata kita bisa membangun. Maka dengan itu saya yakin bahwa apa yang saya lakukan akan memberikan kebaikan kepada UII. Oleh karenanya, pada waktu Menteri menyatakan bahwa bagaimana tanggung jawab saudara sebagai pimpinan universitas, sebagai pimpinan manajerial di universitas.
maka saya katakan kepada beliau, saya siap mengundurkan diri. Sekali lagi bahwa Menteri tidak memberi pilihan menekan kami, tidak ada. Walaupun mungkin dari rumah beliau punya agenda-agenda, tapi tidak ada sama sekali. Kemudian setelah saya menyatakan mengundurkan diri, beliau bercerita. Kalau itu Anda anggap sebagai 3 opsi, tapi menurut saya tidak ada tekanan kepada UII. Karena saya yang menteri kepada UII sebagai universitas Islam terbesar, sebagai universitas nasional pertama yang dibangun oleh para pejuang-pejuang bangsa, para ulama, para cendekiawan muslim waktu itu. Sehingga beliau menghargai dan menyatakan bahwa ini adalah kesalahan manajerial yang rektor tidak mampu mengantisipasi risk management yang terjadi dalam kegiatan itu. Kesalahan yang kedua adalah selama kegiatan yang punya risiko besar, tetapi UII rektor terutama tidak menugaskan seorang dosen untuk ikut mengawasi kegiatan-kegiatan yang penuh risiko itu. Itulah kesalahan fatal menurut Menteri. Sehingga begitu pernyataan saya, bismillah saya akan mengundurkan diri, maka beliau menyambut baik, baru bercerita tentang bagaimana kondisi di perguruan tinggi lain yang terjadi adanya kegiatan-kegiatan yang menyebabkan meninggal. Kalau itu perguruan tinggi negeri, pasti pimpinan yang bertanggung jawab dicopot, kemudian panitia yang terlibat langsung dipecat. Itu adalah hak penuh kalau itu perguruan tinggi negeri. Karena ini perguruan tinggi swasta, maka beliau mengundang ketua yayasan dan juga Kopervis wilayah 5 yang membawahi untuk dimintai juga semacam pertanggungjawaban. Karena pada dasarnya kami dipanggil Menteri adalah untuk memberikan laporan sebagaimana di koran itu disampaikan bahwa Menteri akan memanggil rektor UII pada tanggal 30 Januari. Terus ada yang beritahu. Karena setelah kejadian itu saya tidak berani membaca koran, tidak berani melihat TV. Karena isinya hujatan ke UII. Saya bagian dari UII yang mengaku dari UII tidak bisa menerima hujatan itu. Sehingga dengan pertimbangan itulah, karena kalau kita melihat perguruan tinggi lain yang ada kejadian itu, ada yang kemudian diberhentikan, tidak boleh menerima mahasiswa selama 2 tahun. Tetapi tidak ada yang saya belum dengar untuk akreditasinya dihentikan, belum ada. Tetapi bagi UII yang perguruan tinggi swasta, kalau sampai diberhentikan tidak boleh menerima mahasiswa, maka bisa jadi kita belum ikat. Karena sebagian besar pembiayaan akademik adalah digunakan untuk pembiayaan akademik. Adapun biaya-biaya di luar SPP mahasiswa yang ditopang oleh yayasan itu digunakan untuk membangun infrastruktur, sehingga tidak mungkin untuk membiayai akademik karena jauh lebih besar biaya-biaya akademik yang harus kita tanggung. Sehingga mohon bahwa di kita tidak ada tawaran 3 opsi itu, tetapi memang Menteri menjelaskan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di perguruan tinggi yang lain yang pernah mengalami hal yang kurang lebih sama dengan UII, walaupun jumlahnya tidak pernah sebesar di UII. Oleh karena itu, kami mohon dapat menyampaikan kepada Saudara Hande Tolan bahwa saya yakin bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tidak ingin UII jatuh. Adakah di antara saudara-saudara sekalian yang mendaki UII jatuh? Ya. Alhamdulillah. Sehingga mohon dengan hormat lagi sangat, saya turun bukan karena ingin meninggalkan tanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawab yang tetap saya lakukan, kami sudah mendapatkan panggilan dari Polres Karanganyar untuk mengantar 16 mahasiswa Mapala untuk diperiksa sebagai saksi pada besok Selasa
jam 9 di Karanganyar. Maka saya katakan sebagai tanggung jawab saya sendiri yang akan mengantar mereka. Itulah bentuk tanggung jawab saya, bahwa saya tidak meninggalkan gelanggang perang yang dosanya sangat besar itu. Tetapi saya hanya ingin menjadikan UII tetap menjadi universitas yang unggul, mempunyai kemajuan dan mempunyai kebaikan, artinya rahmatan lil alamin tetap ada pada UII. Kami menyadari bahwa apa yang saya lakukan seolah-olah tiba-tiba itu mengejutkan semua pihak. Dan saya baru tahu bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian masih sangat sayang kepada saya. Dengan adanya SAVE Rektor UII, SAVE WR3 yang followernya kata anak saya lebih dari 10.000. Saya sendiri nggak punya. Jika kalau saya ditipu anak saya juga tidak tahu. Tetapi menunjukkan bahwa kecintaan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian kepada saya sampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah memberi pahala atas kepercayaan bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya juga sangat mencintai bapak ibu sekalian sebagai bagian dari UII, tetapi kami lebih mencintai UII secara keseluruhan agar tidak jatuh karena hal-hal yang tidak diduga. Hari Jumat yang lalu saya diberitahu oleh teman dari Fakultas Hukum yang kebetulan kenal salah satu komisioner dari Komnas HAM, bahwa dalam kejadian ini maka Ombudsman akan menyelidiki apa yang terjadi, dan nanti setelah Ombudsman membuat laporan, Komnas HAM akan turun ke UII untuk meneliti adakah pelanggaran HAM. Kalau ternyata ada indikasi itu, maka akan mungkin tim independen untuk memeriksa UII. Namun dengan kabar yang saya lakukan dengan mengundurkan diri, kata teman itu tadi, insya Allah tim independen dari Komnas HAM tidak turun. Dapat kita bayangkan kalau ada tim independen yang betul-betul independen mengobok-obok UI, saya rasa kita sekalian tidak ada yang bisa menerima. Oleh karena itu lebih baik saya mengundurkan diri demi kejayaan UI di masa depan, dan ke depan ini masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Salah satu yang dalam waktu dekat adalah akreditasi institusi yang kita harus menyerahkan borang-borangnya itu pada Agustus tahun ini, sehingga kami berharap bahwa ini dapat diterima dengan baik, dan mohon ini menjadi bagian perjuangan kita dalam rangka menjaga nama baik UII. Siapa lagi yang mau menjaga nama baik UII kalau bukan kita sekalian? Dan atas saran dari teman-teman tim pencari fakta bahwa ini adalah penjelasan saya sendiri, tidak ada penjelasan setelah ini. Adapun ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari tingkat fakultas sudah kami jelaskan kepada masing-masing dekan dan wakil dekan, sehingga Bapak Ibu yang menghendaki adanya satu penjelasan bisa langsung ke Bapak Dekan dan Ibu Dekan untuk memperoleh penjelasan yang lebih jelas lagi. Kemudian kami berharap kepada seluruh sivitas akademika dan seluruh mahasiswa UII khususnya, maka kami minta untuk selalu menjaga keakraban kita, persaudaraan kita, hindarkan perbedaan di antara kita yang nanti akan memperkeruh suasana. Mari kita selesaikan bersama masalah kita secara bersinergi satu dengan yang lainnya untuk mencari penyelesaian yang terbaik untuk kita. Proses hukum biarkan berjalan dengan proses hukumnya, proses di kita mari kita proses bersama-sama dalam rangka menegakkan keadilan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Dan mohon tidak menjadikan satu topik lagi
untuk mendukung saya terus atau mendukung saya mundur, tapi mari kita rasakan bersama bahwa apa yang saya putuskan mohon didukung demi kebaikan UII. Tidak ada maksud sama sekali saya meninggalkan kalian, meninggalkan UII dalam rangka untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Karena panggilan polisi itu ditujukan rektor, bukan masing-masing orang. Sehingga kalau orang-orang yang dipanggil itu melarikan diri, mungkin gantinya rektornya. Dan saya siap untuk itu. Sehingga mohon maaf kalau nanti ada lembaga-lembaga mahasiswa yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu, mohon nanti dikoordinasikan di bawah WR3 yang pengunduran dirinya prosesnya belum selesai, sehingga insya Allah masih legal sebagai WR3, dan saya mungkin juga masih legal sebagai rektor UII, dan ini adalah dalam rangka proses untuk penyelesaian. Yang penyelesaian itu kami sudah mohon kepada Bapak Menteri, mungkin tidak bisa tiba-tiba berakhir, karena harus menyelesaikan seluruh proses administratif yang harus dilalui untuk proses mundurnya rektor dan dipilihnya rektor baru. Dan waktu itu Bapak Menteri menyepakati, dan kami akan dipantau oleh Kopertis apa yang dilakukan. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat lagi sangat demi kebaikan UII, mohon tidak membuat pernyataan petisi atau apapun untuk membela saya tetap menjadi rektor. Karena bisa jadi asumsi orang yang tidak senang kepada UII bahwa rektornya tulas. Di depan Menteri mengatakan mundurkan diri, di belakang Menteri menggalang kekuatan yang ada untuk tidak lengser. Ini merugikan UII. Untuk itu kami mohon dengan hormat lagi sangat, dicukupkan sampai di sini. Kita lihat proses selanjutnya, kita memonitor dan mengawal proses-proses selanjutnya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mari kita bersama-sama kita selesaikan dengan cara Islami, yaitu musyawarah untuk bermufakat mana yang terbaik yang kita lakukan. Sehingga jangan sampai memberi kesempatan orang-orang yang punya pikiran kotor untuk menjadikan rektornya jadi sasaran tembak. Secara pribadi saya tidak keberatan jadi sasaran tembak, tetapi secara institusi saya keberatan kalau UII selalu menjadi sasaran tembak. Untuk itu mohon dengan hormat lagi sangat sekali lagi, tolong dihentikan dukungan-dukungan semacam itu. Tetapi kalau Bapak Ibu mendukung saya mundur, kami mengharapkan itu, sehingga nanti proses administrasi akan menjadi lebih mudah dan mulus. Dan untuk para setidak akademika, dosen, staf, dan mahasiswa, kami berharap kita mempunyai satu langkah yang sama, satu gerak yang sama untuk mendukung tim pencari fakta UII yang insya Allah sudah hampir selesai, dan juga tim dari pihak kepolisian untuk kita mendukung dapat mengungkap kasus ini secara tepat, tuntas, dan berkeadilan, sehingga kita tidak lelah untuk setiap saat harus bekerja untuk itu, tetapi diharapkan bahwa dapat diselesaikan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya, agar kita dapat melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian terganggu oleh kejadian yang kita tidak harapkan. Sebagaimana saya sampaikan di atas, bahwa saya akan bertanggung jawab penuh proses selama saya menjadi rektor, sehingga proses yang menyangkut tentang kejadian-kejadian selama saya diberi amanah akan kami pertanggungjawabkan penuh. Karena saya lebih takut pertanggungjawaban di akhirat daripada di dunia. Di dunia mungkin hanya sementara saja, tetapi akhirat tidak bertanggung. Sehingga kalau sampai Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian yang saya hormati, ada sesuatu yang saya mengingkari, tolong kami ditegur, diingatkan,
untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang harus saya pertanggungjawabkan. Bapak Ibu, para mahasiswa yang saya hormati dan hadirin sekalian yang saya hormati, tidak perlu ada kekhawatiran dengan pergantian pimpinan di tingkat universitas. UI sudah punya profesor 14, punya doktor 157, sehingga untuk calon pengganti yang jauh lebih baik dari saya insya Allah banyak. Sehingga insya Allah pergantian pimpinan tidak ada masalah, dan kita percayakan mekanisme yang ada di UI, insya Allah mekanisme yang berkeadilan. Oleh karena itu mohon doanya dan dukungannya agar proses itu dapat segera terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kami tidak membuka dialog